Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Didi, di Akuntansi Keuangan. Apa kabarnya? Semoga tetap semangat dan sehat, tetap produktif di masa pandemi ini. Pandemi ini belum tahu kapan berakhir, tapi kita harus tetap semangat dan produktif. Kali ini kita akan sharing mengenai penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi itu apa? Penjualan konsinyasi adalah penjualan melibatkan si komisioner dan si pengamanat. Penjualan konsinyasi ini memiliki keuntungan, yaitu bagi si pengamanat sendiri dia akan memperluas daerah penjualannya, sedangkan bagi si komisioner dia tidak akan memiliki risiko jika penjualan barang tidak habis atau tidak laku karena risiko ditanggung si pengamanat. Nah, metodenya yaitu menggunakan metode laba terpisah dan metode laba tidak terpisah. Pada saat ini kita akan membahas atau sharing mengenai metode laba terpisah. Bagaimana perhitungan metode laba terpisah? Perhatikan video berikut ini. Berikut contoh soal untuk konsinyasi. PT Sasana Bandung berusaha di bidang perdagangan barang-barang elektronik, khususnya perangkat karaoke. PT Sasana mengadakan kerjasama dalam bentuk perjanjian konsinyasi dengan CP Indah Jakarta. Semua biaya yang dikeluarkan oleh CP Indah sehubungan dengan penjualan konsinyasi menjadi tanggungan PT Sasana. Pada tanggal 2 Oktober 2015, PT Sasana mengirimkan 35 unit perangkat karaoke kepada CP Indah dengan harga pokok Rp350.000 per unit. Harga jual CP Indah ditetapkan Rp550.000 per unit. Untuk barang yang dijual, CP Indah akan mendapatkan komisi sebesar 10% dari harga jual. Pada waktu pengiriman, CP Sasana membayar ongkos kirim sebesar Rp250.000. Pada minggu terakhir bulan Oktober 2015, semua perangkat karaoke telah terjual habis oleh CP Indah. Ongkos angkut lokal yang dibayar CP Indah sebesar Rp200.000. Tanggal 31 Oktober 2015, CP Indah mengirimkan laporan penjualan beserta jumlah uang terutang kepada CP Sasana. Diminta pencatatan yang dilakukan pengamanat dan komisioner dengan metode inventarisasi fisik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita adakan dulu perhitungan pada tanggal 2 sampai 31 Oktober. Penjualan 35 unit karaoke dengan harga satuannya Rp550.000 dikalikan 35 sebesar Rp19.250.000. Kemudian dibebankan dengan biaya angkut lokal pada soal Rp200.000. Komisi penjualan yaitu 10% dari total penjualan, 10% dari Rp19.250.000 sama dengan Rp1.925.000. Kemudian, biaya angkut lokal ditambah komisi penjualan, totalnya Rp2.125.000, dikurangkan dengan total penjualan Rp19.250.000, mendapatkan saldo sebesar Rp17.125.000. Kemudian, kita adakan pencatatan. Yang pertama, pencatatan oleh komisioner. Komisioner yaitu pihak yang dititipkan barang. Dalam hal ini CP Indah. Untuk akuntansi konsinyasi ada perlakuan-perlakuan khusus, ada ketentuan-ketentuan khusus. Untuk transaksi 2 Oktober 2015, CP Sasana mengirimkan 35 unit set karaoke kepada CP Indah dengan harga pokok sebesar Rp350.000, maka tidak dijurnal, hanya dicatat dalam memorial.
350.000 di sini adalah harga pokok si penitip barang atau si pengamanat. Dalam hal ini CP Sasana. Kemudian pada 2 Oktober 2015, PT Sasana membayar ongkos kirim untuk 35 set karaoke sebesar 250.000. Maka di jurnal kasnya debit 19.250.000, kemudian yang dikredit konsinyasi masuk 19.250.000. 19.250.000 diperoleh dari 35 unit set karaoke dikalikan 550.000, yaitu harga jual oleh CP Indah. Dalam hal ini sebagai komisioner atau yang dititipkan barang. Kemudian pada 2 Oktober 3 sampai 31 Oktober, CP Indah telah menjual habis 35 unit set karaoke dengan harga jual 550.000, maka jurnalnya konsinyasi masuk 200.000, kas dikredit 200.000. Diperlakukan seperti ini karena yang diperhitungkan yaitu ongkos angkut CP Indah sebesar 200.000. Kemudian untuk transaksi berikutnya, yang keempat, 2 Oktober sampai 31 Oktober, CP Indah membayar ongkos angkut lokal sebesar 200.000, maka jurnalnya konsinyasi masuk debit 1.925.000, pendapatan komisi kredit 1.925.000. 1.925.000 didapatkan dari 10% dari total penjualan. Total penjualannya yaitu 19.250.000 dikalikan 10%. Kemudian untuk transaksi berikutnya, 2 Oktober sampai 31 Oktober, CP Indah memperhitungkan komisi 10% atas hasil penjualan, maka di debit konsinyasi masuk 17.125.000, kas dikredit 17.125.000. 17.125.000 diperoleh dari total penjualan dikurang biaya angkut dikurangkan komisi. Selanjutnya, pencatatan yang dilakukan oleh pengamanat, dalam hal ini CP Sasana. Pengamanat yaitu orang yang memiliki barang dan menitipkannya kepada komisioner. Transaksi yang pertama, 2 Oktober 2015, PT Sasana mengirimkan 35 set karaoke kepada CP Indah dengan harga pokok per unit 350.000, maka jurnalnya konsinyasi keluar 12.250.000, pengiriman barang konsinyasi dikredit sebesar 12.250.000. 12.250.000 diperoleh dari 35 unit barang dikalikan 350.000, yaitu harga pokok si pengamanat, dalam hal ini CP Sasana. Kemudian, pada 2 Oktober, PT Sasana membayar beban pengangkutan 35 unit alat karaoke sebesar 250.000. Maka, jurnal pencatatannya konsinyasi keluar di debit 200.000, kas dikredit sebesar 200.000. Dalam hal ini, beban pengangkutan ditanggung oleh si pengamanat, yaitu CP Sasana. Kemudian, pada 31 Oktober, CP Indah mengirimkan perhitungan penjualan 35 unit alat karaoke kepada CP Sasana dan mengeluarkan uangnya 17.125.000. Maka, yang didebit kas sebesar 17.125.000, konsinyasi masuk di debit sebesar 2.125.000,
konsinyasi keluar dikredit sebesar 19.250.000. Ya, jadi 17.125.000 yaitu total pendapatan dikurang biaya angkut dikurang komisi. 2.125.000 yaitu biaya angkut lokal dan komisi. Kemudian 19.250.000 yaitu 35 unit barang dikalikan 550.000 yaitu sebagai harga jual CP Indah atau si komisioner. Kemudian, transaksi berikutnya, 31 Oktober, PT Sasana mencatat laba penjualan, maka jurnalnya konsinyasi keluar. Di debit 4.625.000, laba penjualan konsinyasi dikredit 4.625.000. 4.625.000 diperoleh dari laba kotor penjualan dikurangi biaya-biaya. Nah, yang terakhir, 31 Oktober, PT Sasana memindahkan saldo akun barang konsinyasi ke akun laba rugi. Maka jurnalnya pengiriman barang konsinyasi sebesar 12.250.000 di debit, kemudian laba rugi dikredit sebesar 12.250.000. 12.250.000 sama dengan yang di atas yang pada perhitungan konsinyasi keluar, yaitu dari 35 unit barang dikalikan 350.000. 350.000 yaitu sebagai harga pokok si pengamanat, dalam hal ini CP Sasana. Nah, setelah diadakan perhitungan dan jurnal, kemudian dimasukkan ke dalam tabel masing-masing, yaitu tabel konsinyasi masuk dan tabel konsinyasi keluar. Nah, setelah dimasukkan ke dalam masing-masing tabel konsinyasi, maka kita buatkan laporan rugi labanya. Hasil penjualan 19.250.000, harga pokok penjualan 12.250.000, laba kotor penjualan 7 juta. 7 juta diperoleh dari 19.250 dikurangkan 12.250. Kemudian biaya-biaya, biaya kirim 250, biaya angkut lokal 200.000, biaya komisi 1.925, dijumlahkan hasilnya 2.375, dikurangkan dengan 7 juta, maka laba bersihnya 425. Nah, demikianlah untuk perhitungan penjualan konsinyasi. Terima kasih. Demikianlah sharing kita kali ini mengenai penjualan konsinyasi. Kita akan bertemu lagi pada materi-materi akuntansi keuangan yang lainnya pada pertemuan mendatang. Terima kasih, sampai jumpa.